関係ないんだけど、あんなインダババア。Halo semua, kembali lagi bersama dengan gue Patrick. Selamat datang di Nan Films Indonesia bagian animation, dimana kalau gue yang ngerangkum berarti film yang dibahas adalah seputaran anime ataupun animation, baik dari genre komedi, action, romance atau bahkan hentai kayaknya. Oke, gimana nih kabarnya? Kalian baik-baik aja kan? Dan seperti biasa, agar kalian menggunakan headset dulu serta tidak berada di zona merah, yaitu dekat orang tua. Karena jika ada suara-suara keramat yang kurang enak untuk didengar, tidak membuat kalian digeplak, di smackdown atau bahkan diusir dari rumah kalian. Oke, di sini gue akan ngerangkum sebuah film animasi dari Akang Makoto Shinkai lagi dengan judul The Gardens of Words yang dirilis pada tahun 2013. Film ini memiliki grafik yang tidak kalah bagus dan kerennya dengan film-film rilisan Akang Makoto yang lainnya. Atau ya, Makoto Sensei. Kenapa gue ngomongnya Akang anjir? Oke, tanpa basa-basi kita ke alur ceritanya. Yosha! Di awal scene, kita diperlihatkan sebuah danau dengan suara seorang pria bercerita tentang kehidupannya yang berubah sejak 2 bulan masa SMA-nya. Kemudian terlihat sebuah kesibukan orang-orang di sekitar stasiun. Si pria mengatakan kalau sejak saat kecil ia menyukai hujan yang turun bersamaan dengan aroma di sekitarnya, yang pasti bukan bau got, apalagi kuning-kuning ngambang di sungai. Sehingga di saat hujan pada pagi hari membuatnya lebih menyukai berjalan kaki dibandingkan menggunakan transit atau kendaraan lainnya. Pada saat bulan Juni, pagi diselimuti dengan hujan dan kita kembali diperlihatkan kesibukan orang-orang di kota. Juga terlihat seorang pria yang pergi ke taman sambil berjalan kaki, dan nama pria tersebut adalah Takao Akizuki. Ia pun pergi ke sebuah tempat teduh dan di sana terdapat seorang wanita yang sedang duduk sendirian. Kemudian ia pun menggambar desain sepatu perempuan sembari melihat wanita itu, yang dimana ia merasa pernah melihatnya di suatu tempat, tapi gak tahu di mana. Dan ketika penghapusnya terjatuh, ia pun sempat bertanya kepada si wanita, "Pernahkah kita bertemu sebelumnya?" Namun si wanita tidak merasa pernah bertemu sebelumnya. Di saat hujan terlihat kilatnya, si wanita sempat mengenali baju yang digunakan oleh Akizuki, yang membuatnya berpikir kalau ia telah menemukan seseorang yang dicarinya. Si wanita pun mengatakan beberapa sajak Jepang yang memiliki arti yang dalam dan pergi meninggalkan Akizuki, yang membuat Akizuki kebingungan apa yang dikatakan tadi. Dan film The Garden of Words pun dimulai. Scene berpindah di saat Akizuki sedang memasak makanan di rumah. Datang kakaknya yang membawa kroket, bukan roket. Setelah itu mereka pun berbincang tentang ibu mereka yang pergi entah kemana, sambil memberikan surat untuk mereka. Si kakak pun sudah memiliki rencana untuk menyewa apartemen lalu tinggal bersama dengan pacarnya, serta meminta bantuan Akizuki untuk membantunya pindahan. Kemudian Akizuki pun sempat bertanya tentang sajak Jepang dari si wanita tadi. Namun si kakak juga tidak mengerti akan hal itu. Di keesokan harinya cuaca tidak turun hujan, sehingga Akizuki langsung pergi ke sekolah. Namun ia merasa gelisah akan perbuatannya. Keesokan paginya hujan turun yang membuatnya senang kembali. Lalu ia pergi ke taman kemarin, dan sesampainya di sana si wanita itu sudah berada di sana. Beberapa menit kemudian mereka sedikit berbincang atau basa-basi lah. Namun dari perbincangan yang sedikit itu membuat mereka sedikit dekat, dan mulai pada saat itu hingga seterusnya mereka sering bertemu di sana dengan pada waktu yang sama, yaitu pada pagi hari, tepatnya pada saat hujan turun dengan lebat, dan mereka tidak akan bertemu di saat cerah. Akizuki pun mengetahui kalau biaya sekolahnya sangatlah besar, yang membuatnya gelisah, lalu bercerita tentang kegiatannya sebagai pengrajin sepatu kepada si wanita itu. Biarpun masih jauh dari kata sempurna, ia tetap ingin menjadikan itu sebagai jalan karirnya. Setelah hari itu, Akizuki pun sering mendapat panggilan
panggilan dari guru karena ia selalu bolos di jam pertama. Namun ia bodoh amat dan terus pergi ke taman itu saat hujan, serta tetap menekuni prinsipnya untuk menjadi pengrajin sepatu. Hingga secara tidak sadar ia berdoa akan turunnya hujan. Namun sayang harinya cerah sehingga ia merasa bagaikan anak kecil yang merengek-rengek, dipenuhi dengan ketidaksabaran. Serta ia berpikir betapa berbedanya lingkungan wanita itu dengannya, hingga ia yakin kalau dirinya dengan umur 15 tahun saat ini hanyalah cerminan kekanak-kanakan baginya. Ya, tapi umur segitu masih kekanak-kanakan sih. Dan menjadi pengrajin sepatu adalah satu-satunya hal yang mampu mengeluarkannya dari pikiran itu. Shin berpindah ke si wanita yang dimana ia sedang pergi ke taman langganannya. Dan sesampainya di sana, terlihatlah Akizuki yang sudah duluan di sana. Si wanita pun melihat desain dari sepatu yang dirancang oleh Akizuki. Namun Akizuki langsung menutupi desain itu karena ia malu, serta meminta si wanita untuk duduk seperti biasa. Kemudian Akizuki pun mengajak mabar atau makan bareng karena ia membawa bekal makanan lebih. Namun si wanita juga membawa bekalnya sendiri. Dan karena si wanita tumben membawa bekal, Akizuki pun mencicip makanan wanita tersebut. Tapi saat dimakan, terasa ada sebuah cangkang telur ikut berada di sana karena si wanita tidak mahir dalam hal memasak. Tapi hal itu dimaklumi oleh Akizuki biarpun makanannya waduh. Setelah perbincangan mereka, terlihat mimpi dari Akizuki saat memberikan ibunya hadiah sepatu pada hari ultahnya. Sedangkan si wanita yang terjaga berbisik seolah dirinya tidak memiliki waktu baginya. Di saat wanita itu pulang dan merebahkan dirinya, ia pun menelpon seseorang tentang keadaannya. Di sela-sela itu, ia berpikir tentang perilaku seseorang yang berbicara dengan nada halus padanya, bagaikan menyentuh sesuatu yang rapuh. Namun di saat masa-masa sulit hingga dirinya susah bernafas, orang itu tidak mempercayainya dan malah mendengarkan suara-suara lain di sekitarnya. Pada akhirnya si wanita pun berterima kasih pada pria itu yang ternyata adalah mantannya. Lalu telepon itu selesai dengan pesan terakhir dari si pria. Si pria meminta agar dirinya berterima kasih kepada seorang nenek yang sering ia bicarakan kepada si pria karena selalu membawa bekalnya ke taman. Di sini gue mikirnya emang ada ya nenek-nenek yang ke taman setiap nih cewek ke taman. Tapi setahu gue sih cuman Akizuki doang. Tapi gak apa-apa lah. Setelah telepon ditutup, terlihat si wanita menyalahkan dirinya karena selalu saja berucap dusta. Di keesokan harinya, si wanita pun bangun lalu menyadari bahwa pagi ini terlihat hujan turun, sehingga ia langsung bergegas ke taman seperti biasanya. Dan sesampainya di sana, ia pun memberikan buku tentang pembuatan sepatu kepada Akizuki dengan alasan sering ikut memakan bekal sarapannya. Dan lagi pula Akizuki pun juga menginginkan hal itu, makanya ia memberinya buku itu. Akizuki pun berterima kasih dan menjelaskan kalau saat ini ia sedang dalam proses membuat sepatu wanita, tapi ia tidak tahu untuk siapa sepatu itu, yang padahal ia membuat sepatu itu untuk si wanita tersebut. Mendengar hal itu, si wanita pun menawarkan kakinya untuk diukur oleh Akizuki. Dan setelah proses pengukuran sepatu pun berjalan, si wanita memberitahu bahwa tanpa disadari dirinya kesulitan untuk berjalan lagi seperti sedia kala. Mendengar hal itu, Akizuki pun menebak kalau hal itu berasal dari pekerjaan si wanita. Namun si wanita mengatakan bahwa bukan itu saja. Proses pengukuran terus berjalan. Namun di dalam pikiran Akizuki, ia tidak tahu tentang si wanita. Dari umur, pekerjaan, bahkan namanya saja nggak tahu. Tapi semua itu tidak ia permasalahkan karena dirinya sudah terpesona dengannya. Singkat cerita, si wanita mendengar kabar kalau ada musim hujan di wilayah Kanto akan berakhir 10 hari lebih lama dari biasanya, yang alhasil membuat dirinya tidak bisa bertemu dengan Akizuki seperti biasanya. Namun ia tetap berada di taman itu biarpun ia merasa tempat itu agak asing apabila dikunjungi pada hari yang cerah. Sedangkan Akizuki sedang terlihat sibuk membantu kakaknya berbenah untuk pindahan serta disibukkan dengan kegiatan lainnya. Sampai saat liburan musim panas tiba, si wanita sudah merasa tidak bisa berjalan seperti sedia kala. Sedangkan Akizuki masih disibukkan dengan kebiasaannya yang bekerja sepanjang liburan musim panas. Ia berniat mencari tambahan uang untuk membayar biaya kuliahnya serta membeli kulit dan perkakas lainnya. Bahkan ia berharap ingin bertemu dengan si wanita. Namun ia berpikir jika dirinya terus memikirkan hal itu, maka sampai kapanpun sifat kekanak-kanakannya tidak akan berubah. Maka dari itu ia memutuskan untuk membuat sepatu untuk wanita tersebut agar ia bisa berjalan lagi seperti sedia kala. Tapi di sisi lain terlihat si wanita yang sering pergi ke taman itu serta
serta berpikir kalau dirinya yang sekarang berumur 27 tahun tidak lebih pintar dari saat ia berumur 15 tahun. Ia selalu berada di sana dan terjebak di tempat yang sama. Pada bulan September, terlihat para murid sekolah mulai melakukan aktivitas seperti biasanya, dan terlihat pula Akizuki yang sedang berbincang dengan temannya. Namun di saat mereka sedang melewati lorong, terlintas dua guru yang baru saja keluar dari ruangan. Akizuki pun berpapasan dengan si wanita. Dan ternyata pacar dari temannya mengetahui bahwa si wanita adalah salah satu guru yang bernama Yukari Yukino. Akizuki yang tahu bahwa itu adalah guru di sekolahnya, ditambah lagi Yukari selesai menjadi guru, dibuat terkejut. Di atap sekolah, Akizuki pun berbicara dengan teman-temannya dan mengetahui sebab dari berhentinya Yukino menjadi guru, karena ia memiliki masalah dengan cewek-cewek dari kelas 3, dikarenakan ada cowok dari mereka yang jatuh hati pada Yukino. Oleh karena itu, mereka membalasnya dengan memperlakukan Yukino dengan kejam, bahkan menyebarkan gosip-gosip yang sampai ke telinga orang tua. Mendengar semua itu membuat Akizuki ingin mencari orang-orang berandalan itu. Namun di saat bertemu kakak kelas itu, membuatnya kesal sampai menampar salah satu dari mereka, dan terjadilah pergelutan, berbaku hantaman, dan saling adu gepal di sekolah. Selesainya pergelutan itu, ia pun pergi ke taman namun tidak menemukan Yukino-san, tapi mereka bertemu di dekat hilir sungai. Di sana Akizuki pun membalas sajak Jepang yang sebelumnya Yukino katakan, dan setelah diterima, Yukino pun menanyakan keadaan Akizuki yang babak belur. Namun di saat mereka mengobrol, terdengar suara geledek yang sangat keras, dan suara geledeknya asyap disusul dengan hujan yang deras dan lebat, sehingga mereka pergi ke tempat teduh langganan. Akibat hujan badai yang keras membuat mereka basah kuyup serta kedinginan. Yukino pun mengajak Akizuki ke apartemennya. Di sana mereka menghabiskan waktu sambil menunggu hujan. Di saat-saat seperti itu dan keakraban mereka yang terlihat sangat dekat membuat mereka berpikir kalau saat-saat ini adalah saat yang paling menyenangkan dalam hidup mereka. Namun di saat semua itu berjalan dengan baik, suasana pun berubah, yang dimana saat Akizuki menyatakan perasaannya kepada Yukino, Yukino yang mendengar hal itu pun mencoba untuk meluruskan semuanya dengan mengatakan bahwa dia adalah bu guru, dan secara tidak langsung perkataan itu membuat Akizuki merasa kecewa dan berubah menjadi sad boy. Ditambah lagi dengan Yukino yang memberitahu kalau ia akan pindah kembali ke kampungnya di Shikoku, dan hal itu adalah keputusannya sejak lama. Yukino juga menegaskan kalau di sana adalah tempatnya berlatih berjalan dengan kedua kakinya walau tanpa alas kaki sekalipun. Mendengar hal itu, Akizuki sudah seperti dikhianati serta dikecewakan. Loh, Anda kan yang baper kok merasa dikhianati? Dan karena hal itu, Akizuki pun berniat pamit dari sana. Tapi kelihatannya Yukino merasa bersalah karena omongannya barusan. Dan setelah Akizuki pergi dari sana, Yukino menangis karena sudah mengucapkan hal yang menusuk hati Akizuki, yang padahal Yukino juga sangat menyukai Akizuki, serta membuatnya teringat semua perkataan Akizuki sebelumnya. Bahkan balasan sajak Jepangnya yang intinya adalah, walaupun hujan tidak turun dan tidak terdengar suara petir nan sayu, kita yaitu Akizuki dan Yukino akan selalu bersama apapun yang terjadi. Setelah sudah terlanjur kecewa dengannya, ia pun berteriak mengutarakan kekecewaannya, yang membuat Yukino tersadar lalu memeluk Akizuki sambil menangis dengan sangat kencang dan menjelaskan kenapa ia tidak pergi ke sekolah, serta menjelaskan betapa berharganya Akizuki bagi kehidupannya yang telah menyelamatkan dirinya dari kebelengguan hidupnya. Bahkan yang tadinya hujan lebat ditambah geledek asyap seketika menjadi cerah seperti masa depan saya nantinya. Amin. Musim panas pun berakhir dan Akizuki mendapatkan nilai ujian yang cukup jelek saat itu, serta sudah menyia-nyiakan kulit yang entah berapa jumlahnya. Ia pun terus bekerja dan di setiap kesehariannya yang ia jalani, Akizuki selalu bergumam penasaran tentang apa yang Yukino lakukan sekarang. Dan film pun ditutup dengan memperlihatkan Akizuki yang berada di taman kenangannya saat bersama dengan Yukino sambil membaca surat yang ia dapat dari Yukino. Lalu terlihatlah Akizuki membawa sepasang sepatu dan meletakkannya di tempat itu. Juga berniat untuk berlatih berjalan, dimana bila suatu hari nanti ia sudah bisa berjalan sendiri, ia akan berjalan sejauh yang ia bisa dan akan pergi menemuinya, yaitu Yukino. Dan film The Garden of Words pun selesai.
Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film The Garden of Words. Film yang good job dari Akang Makoto Shinkai yang seperti biasa, beliau mampu membuat penontonnya terbawa arus dari filmnya, baik dari alur cerita, makna dari kata-kata mendalam dari dialog di dalamnya, serta grafis penyejuk mata yang disajikan oleh film ini emang bikin kita nggak bosen saat nonton. Dan untuk amanat di film ini adalah carilah seseorang yang selalu bisa bersama dengan kalian, baik susah maupun senang. Dan jika kalian sudah mendapatkannya, maka jagalah orang itu sebaik-baiknya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan yang ada di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya, klik like sebanyak-banyaknya, dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Patrick dan gue pamit undur diri. Salam perwibuan. Sayonara. Hi, wibu.